Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bisa melihat seseorang itu sebagai pengikut Kristus ditandai dengan karakter moral sifat perilakunya, saudara. Karena kekristenan sejati itu dapat dilihat dari kehidupan seseorang, dari buah-buahnya, bukan dilihat dari kedudukannya atau jabatannya, posisinya, tetapi dilihat dari perilakunya, dilihat dari buah-buah kehidupannya dalam kesehariannya, yaitu orang-orang yang sudah mengalami keubahan hidup, yaitu orang-orang yang memperagakan kehidupan Kristus, memiliki sifat-sifat seperti Kristus. Orang-orang ini pasti dimanapun dia berada bisa menjadi saksi Kristus, menjadi surat terbuka bagi Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena menjadi seorang pengikut Kristus itu harganya sangat mahal, nilainya sangat tinggi, yaitu orang-orang yang hidupnya tidak serupa dengan dunia tapi serupa dengan Kristus. Orang-orang yang tidak lagi memiliki kehidupan hanya untuk mencari kepentingan sendiri, tetapi untuk mencari kepentingan Tuhan dan kerajaan-Nya. Orang-orang yang hidup dipersembahkan kepada Tuhan sepenuhnya, maka orang-orang ini tidak lagi terikat oleh harta dunia dengan segala kemewahannya. Orang-orang yang menyadari bahwa hidup itu begitu singkat, maka orang-orang ini selagi masih hidup pasti dia memiliki kasih terhadap sesamanya. Sebagai bukti bahwa orang yang menghormati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, pasti memiliki kasih terhadap sesamanya. Sesuai 1 Yohanes 4 ayat 20, kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. Orang-orang pengikut Kristus sejati dari abad pertama sampai sekarang nilainya tidak berubah. Abad pertama orang-orang berani kehilangan nyawanya karena Kristus. Orang-orang yang menderita karena Kristus. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan Yesus, tidak menyangkal imannya, walaupun mereka mengalami siksaan yang begitu dahsyat, begitu berat. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dicabik-cabik, ditaruh di sarang binatang buas, tetapi mereka tidak akan menyangkal nama Tuhan. Saudaraku, kekristenan itu sampai hari ini nilai kekristenan tidak akan berubah. Hanya orang-orang yang tidak mengasihi nyawanya, yang berani kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus, orang-orang inilah menjadi pengikut Kristus sejati. Saudaraku, yang sangat ironis di akhir zaman ini, menjadi orang Kristen, pengikut Kristus hanya dibayar rajin beribadah, rajin ke gereja, melakukan liturgi agama, melakukan syariat agama, seremonial di dalam gereja. Itu merupakan standar. Orang-orang sudah merasa dirinya memenuhi standar anak-anak kerajaan Tuhan. Saudaraku, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia tidak pernah membawa agama, tetapi Tuhan Yesus membawa jalan hidup. Ikutilah jejak teladanku. Hanya orang-orang yang berani mengikuti jejak teladannya Tuhan Yesus sebagai guru dan Tuhan, itulah murid-murid sejati, saudara. Sesuai Yohanes 13 ayat 13, engkau menganggap aku sebagai Tuhan dan guru, itu tepat.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita sebagai orang percaya di akhir zaman, jangan merasa puas, jangan merasa aman kalau saudara dan saya menganggap menjadi pengikut Kristus selama kehidupan saudara tidak pernah mengalami keubahan seperti Kristus, mengalami perubahan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, dari manusia lama menjadi manusia baru sampai mengalami kelahiran baru. Ini baru saudara dan saya merasa aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus itu sebuah perjuangan, sebuah tekad niat diri. Harus ada perubahan karakter, moral, sifat perilaku kita yang tidak berkenan. Kebiasaan dosa kita harus kita tinggalkan, saudara. Saya sendiri sebagai hamba Tuhan melayani sekian lama dari tahun 1986 sampai sekarang, penuh perjuangan karena kodrat dosa itu ada dalam diri kita. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, kodrat dosa itu menguasai setiap orang. Kebiasaannya melakukan dosa. Maka perjuangan kita hari lepas hari, bagaimana saudara dan saya mengalahkan dosa, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, serta ego kita, kelicikan kita, kemunafikan kita harus kita rontokkan dalam diri kita. Saudaraku, baru ini saudara diakui menjadi anak-anak Tuhan kalau didapati manusia batiniah kita diperbarui hari lepas hari sampai kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan. Mari saudara berjuang dan saya bertobat setiap hari sampai kita didapati Tuhan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Dia. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.